Shalom, selamat pagi semuanya. Loh, enggak ada suara sama sekali. Sekali lagi ya untuk memastikan ya. Apakah kalian bisa mendengar Pak Iman? Shalom, selamat pagi semuanya. Oke, puji Tuhan, kita sudah tiba di sekolah dalam keadaan selamat. Sebelum itu kita mau datang beribadah kepada Tuhan dulu. Kita siapkan hati kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari indah yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh datang kembali ke sekolah Tuhan untuk melanjutkan segala kegiatan kami. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau disenangkan atas puji-pujian kami ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian Kasih Yesus Indah. Sambil tepuk tangan boleh ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Oke, silakan duduk. Kita siapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Kita angkat lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus,
Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami pengertian sehingga kami boleh mengerti dan memahami pesan firman-Mu bagi kami pada hari ini. Kiranya Engkau melayakkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan berasal dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, karena ini adalah regi pertama kita di bulan April, ya, bulan baru yang kita masuki, karena minggu kemarin kita masih libur ya. Jadi hari ini baru kali pertama kita regi di bulan yang baru. Untuk tema besar kita pada bulan April ini adalah goal, ya. Tema besar kita adalah goal. Apa artinya tema itu? Tema itu berbicara tentang memiliki target dan tujuan yang benar dan tepat. Jadi kita berlatih untuk memiliki tujuan yang benar dan tepat di dalam Tuhan. Ya, jadi tema besar kita selama sebulan ke depan adalah goal, memiliki tujuan yang benar dan tepat. Dan untuk mengerti akan tema besar itu, selama sebulan ke depan kita akan belajar firman Tuhan dari tokoh-tokoh Alkitab. Dan pada hari ini secara khusus tema renungan pagi kita adalah spirit mencobai. Ya, spirit mencobai ya, bukan mencabai. Mohon maaf salah ketik ya. Spirit mencobai. Untuk ayat firman Tuhan kita yang akan kita renungkan bersama pada hari ini adalah dari Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-36. Matius 22 ayat 34 sampai 36. Pak Iman berikan waktu untuk anak-anak membuka Alkitab masing-masing ya. Nah, jadi Alkitabnya tidak hanya sekedar dibawa ke sekolah, tapi kita pergunakan dengan baik. Silakan dibuka Alkitabnya, Matius 22 ayat 34 sampai 36. Pak Iman akan bacakan dari sini karena juga sudah tertera di layar sambil memperhatikan. Pak Iman akan bacakan ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ya, jadi kita akan hari ini merenungkan firman Tuhan tentang pertemuan antara Tuhan Yesus dengan sekelompok orang Farisi. Ya, siapa orang Farisi itu? Orang Farisi adalah orang-orang yang berprofesi sebagai ahli agama pada masanya Tuhan Yesus waktu itu. Orang-orang Farisi ini bukan orang sembarangan, anak-anak. Ya, para orang-orang Farisi ini adalah orang-orang berpendidikan, orang-orang yang sangat taat akan agama mereka, yaitu agama orang Yahudi atau Yudaisme seperti itu. Dan suatu ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, mereka bertemu dengan Tuhan Yesus dan seperti tema kita, mereka punya spirit mencobai. Ya, jadi mereka mau mencobai Tuhan Yesus. Mereka mau mencobai kecerdasan, apakah Tuhan Yesus ini punya hikmat, apakah Tuhan Yesus ini mengerti firman Tuhan atau tidak, seperti itu. Jadi mereka punya
apa ya, dorongan untuk mencobai Tuhan Yesus. Nah, kalau mendengar kata mencobai, kira-kira siapa yang muncul di dalam pikiran anak-anak? Kalau mendengar kata mencobai, siapa yang muncul di dalam pikiran anak-anak? Kalau Pak Yuman sendiri, Pak Yuman ketika mendengar kata mencobai itu, Pak Yuman mengingat kisah Ayub, ya, kisah Ayub yang pada saat itu dia dicobai oleh siapa? Oleh iblis, ya. Jadi dari perenungan Pak Yuman merasa jangan-jangan orang-orang yang suka mencobai ini adalah orang-orang yang apa ya? Punya kebiasaan yang sama seperti yang dilakukan oleh si jahat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa spirit mencobai atau kebiasaan untuk mencobai orang lain itu adalah sesuatu yang tidak baik, tidak benar. Nah, selanjutnya anak-anak, seharusnya orang-orang Farisi itu ya, yang mereka itu pintar, cerdas, mengerti akan hukum Taurat, sudah katam istilahnya ya, sudah sangat paham lah dengan agama seperti itu. Seharusnya mereka itu tidak mencobai orang lain. Seharusnya mereka itu justru mengajarkan yang benar kepada orang lain. Tapi di kasus yang barusan saja kita baca ini, mereka malah menyalahgunakan kecerdasan yang mereka punya itu, kepintaran yang mereka punya itu untuk sesuatu yang tidak ada faedahnya sebenarnya, ya. Dan seharusnya anak-anak, seseorang yang cerdas, seseorang yang pandai itu adalah seseorang yang pada saat bersamaan dia memiliki namanya kerendahan hati, ya. Jadi tidak semua orang cerdas itu, tidak semua orang pintar itu punya namanya rendah hati, ya. Tidak sombong gitu loh. Kebiasaan ada beberapa orang yang merasa dirinya pintar itu, dia itu sombong. Dia pengen mencobai orang lain. Aku mau mencobai orang ini, kira-kira dia ngerti nggak ya? Nah, jadi spirit mencobai itu sesuatu yang tidak benar. Seseorang yang cerdas itu harus dibarengi dengan namanya rendah hati, ya. Orang yang sudah pintar itu harus tetap rendah hati. Begitu juga dengan kita anak-anak di sekolah ya, anak-anak di sekolah ketika belajar, ketika sudah merasa pintar, sudah merasa mengerti segala sesuatu, ingat, tetap punya namanya rendah hati. Karena apa? Kita harus memiliki tujuan yang benar dan tepat seperti goal tadi. Jangan kita gunakan kecerdasan kita untuk tujuan yang salah, untuk merendahkan orang lain, mengejek orang lain, itu sesuatu yang tidak baik, ya. Jadi pada hari ini kita diingatkan bahwa sama seperti orang Farisi yang cerdas, tetapi mereka tidak punya kerendahan hati, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang merasa diri sudah cerdas, pandai, pintar, harus tetap punya namanya rendah hati, tidak sombong ya, tetap merendahkan diri, tidak bangga aku sudah pintar, aku sudah bisa segala sesuatu, tidak, jangan ya. Anak-anak Tuhan yang baik harus punya namanya rendah hati dan mengerti akan tujuan yang tepat dan benar melalui kecerdasan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Amin firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, kami dengarkan, dan kami renungkan. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian, pemahaman, dan kebijaksanaan, sehingga firman-Mu itu tidak hanya kami dengar, tetapi kami mau belajar untuk melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Kami menjadi anak-anak-Mu yang rendah hati Tuhan. Kami menjadi anak-anak-Mu yang tidak sombong, tidak suka pamer Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami memulai segala sesuatu di sepanjang hari ini,
Kami percaya Tuhan tetap melindungi dan menyertai kami semua di dalam kami belajar dan bermain bersama dengan teman kami di sekolah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman dari